Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat semuanya. Pagi ini izinkan saya untuk sharing mengenai kasih setia Tuhan. Apa sih kasih setia Tuhan? Pasti Bapak Ibu udah sering banget ya dengar kata-kata kasih setia Tuhan. Bahkan tiap hari mungkin ada aja gitu dengar orang bilang, oh ya saya merasakan kasih setia Tuhan gitu. Sebenarnya apa sih kasih setia Tuhan itu? Gitu ya. Menurut saya kasih setia Tuhan itu adalah salah satu bentuk janjinya Tuhan untuk kasih yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Janjinya Tuhan yang gak pernah akan ninggalin setiap anak-anaknya, yang akan selalu nyertain setiap anak-anaknya. Gitu ya, seperti di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, kasih setia Tuhan itu gak pernah habis. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan itu pasti kita rasain secara sadar atau nggak sadar. Dari hal sesimpel apapun itu, Tuhan selalu nyertain kita. Kita bisa ngerasain kasih setia Tuhan itu selalu nyertain kita setiap hari gitu ya. Walaupun kita lagi susah sekalipun gitu ya, lagi dalam keadaan sedih, lagi sakit, itu nggak membatasi Tuhan untuk selalu nyertain kita gitu. Nggak membatasi Tuhan untuk memberikan, menunjukkan kasih setianya buat kita, setiap anak-anaknya yang sayang sama kita gitu ya. Saya punya pengalaman nih ya. Saya mau sharing sedikit kesaksian tentang teman saya gitu ya. Saya punya teman satu persekutuan doa di kantor gitu ya, beda kantor gitu ya. Nah kebetulan kantornya teman saya ini terkena dampak dari pandemi gitu ya. Teman saya kena PHK, terus pasti dalam keadaan pandemi terus kena PHK, sedih banget gitu ya. Pasti sebagai manusia saya pasti ngerasain, wah teman saya tuh pasti sedih banget gitu ya, down banget. Tapi teman saya itu nggak apa ya namanya, nggak terus sedih gitu ya, larut dalam kesedihannya, tapi dia tetap percaya sama kasih setianya Tuhan tuh pasti nyertain dia gitu ya. Dia inget kayak Mazmur, ada di ayat Alkitab di Mazmur 94 gitu ya, ayat 17 sampai 18. Saya bacain buat saudara. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, aku nyaris, aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Nah inilah yang jadi pegangan teman saya waktu itu. Dia bilang, walaupun dalam keadaan saya lagi sedih gitu ya, di PHK, saya masih cari pekerjaan baru yang nggak tahu dapat apa enggak, karena pasti perusahaan tuh banyak yang juga kolaps ya gitu ya, yang lagi down juga karena pandemi ini. Tapi dia yakin sama janjinya Tuhan, kasih setia Tuhan pasti nyertain dia. Dan minggu lalu saya dengar gitu ya dari teman saya kalau dia dapat pekerjaan baru, Tuhan kasih yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Bahkan teman saya dapatnya di luar negeri gitu ya. Keren banget sih Tuhan tuh. Wah, pas denger itu wah, keren banget, amazing banget gitu. Itu benar-benar Tuhan nunjukin kasih setianya emang buat anak-anaknya yang setia sama dia gitu ya, yang sayang sama dia. Di masa pandemi ini juga kasih setia Tuhan juga saya rasain gitu ya. Saya rasain banget kalau dia tuh selalu nyertain saya gitu ya. Setiap hari saya dikasih kesehatan, walaupun saya setiap hari harus ngantor, naik kendaraan umum gitu ya, ketemu banyak orang, dempet-dempetan gitu ya. Tapi Tuhan baik gitu ya. Tuhan tetap kasih saya kesehatan, Tuhan tetap kasih saya kemampuan untuk bekerja dengan baik. Dan bahkan dalam pandemi ini saya punya kesaksian juga gitu ya. Saya dipindahkan dalam satu tim yang baru gitu, di kantor saya bentuk tim yang baru. Dan di tim yang baru ini ternyata Tuhan kasih tim yang benar-benar menyenangkan dia gitu. Maksudnya dikasih pemimpin yang takut Tuhan, terus anggota timnya juga semuanya anak-anak Tuhan. Dan
Saya juga dikasih tanggung jawab baru sebagai leader di tim saya gitu ya. Itu berkat Tuhan banget gitu ya. Di tengah pandemi gini, di saat orang mungkin susah gitu, tapi saya percaya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tuh selalu nyertain saya gitu ya. Terbukti dengan saya jadi leader, terus dikasih pemimpin yang baik, tim yang baik gitu ya, yang bisa bersinergi lah gitu ya sebagai satu tim gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada alasan buat kita sebagai anak-anaknya nggak muji Tuhan, nggak nyembah Tuhan gitu ya. Karena kasih setia Tuhan tuh emang benar-benar kita rasain setiap hari. Dari nafas gitu ya, kita bisa nafas gratis gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya Tuhan kasih limit buat nafas kita. Oke, gratisnya cuma sebulan gitu ya. Itu nggak kebayang kan selama ini kita nafas nanti gimana ya setelah sebulan gitu ya. Itu nunjukin emang kalau kasih setia Tuhan tuh emang gak pernah ninggalin kita gitu ya. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun Tuhan tetap sayang, tetap mengasihi kita gitu. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu pagi ini, yuk kita jangan patah semangat, kita terus ingat kasih setia Tuhan sama kita gitu ya. Kita renungin gitu ya kasih setia Tuhan sama kita setiap hari. Itu pasti bikin kita tuh nggak malas untuk nyembah Tuhan, nggak malas untuk muji Tuhan. Pasti kita bergairah sama Tuhan gitu ya, bergairah untuk muji Tuhan, bergairah untuk nyembah Tuhan. Karena si pemazmur juga bilang di Mazmur 13 ayat 6, saya bacain untuk saudara. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbaik kepadaku. Karena Tuhan udah baik, karena Tuhan udah sayang banget sama kita, udah gak pernah ninggalin kita gitu. Walaupun kita bahkan ngejauh, Dia tetap kasih setia Tuhan tuh tetap sama kita. Yuk Bapak Ibu, mari kita bangun lagi hubungan intim lagi sama Tuhan gitu ya. Hubungan kita sama Tuhan lebih intim lagi dengan memuji Dia, menyembah Dia gitu. Setiap hari, setiap pagi, kapan aja gitu ya, nggak dibatasin waktu, nggak dibatasin ruang, kita bisa muji Tuhan, kita bisa nyembah Tuhan. Sekian sharing saya, mari Bapak Ibu saya ajak untuk menyembah Tuhan pagi ini. Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, ku cinta selamanya.
lagi katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami mengasihimu, kami cinta Kau, kami puji Kau buat kasih setiamu. Yesus kami sembah, Yesus kami puji, Yesus kami sembah, Yesus kami butuhkan jamahan-Mu, Yesus kami butuh lawatan-Mu, Yesus kami cinta Kau. Inaralabaya syadaralabu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia, tinggikan Tuhan Yesus. Sembah Dia buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh lihat betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami umat-Mu. Iya dararabaya syadararabaya syande, idararabaya syadararabu, idararabaya syadararaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Iyandarabaya syandarabaya syandararabu. Terpujilah nama-Mu. Yesus yang termanis berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus yang termanis berjiwaku, berjiwaku.
berjiwaku. Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ku cinta, ku cinta selamanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, untuk kasih setia Tuhan buat kami setiap hari, yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan, kami mau terus muji Tuhan, kami mau terus ninggiin Tuhan, kami mau terus nyembah Tuhan, kami mau pandang Tuhan sebagai juru selamat kami Tuhan. Kami cuma mau nyenengin Tuhan, kami cuma mau nyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus diubahin sama Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari nyenengin Tuhan, yang boleh selalu ingat kalau Tuhan sayang sama kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, apapun sakit mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan udah sembuhin. Karena kami percaya melalui bilur-bilur-Mu di kayu salib Tuhan, semua sakit penyakit udah disembuhin Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang mungkin masih bergumul dengan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang bukain jalan. Tuhan yang berikan pekerjaan yang baru. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau dibalik situasi yang mungkin di mata manusia gak enak, tapi Tuhan bisa ganti semuanya. Tuhan bisa ubah semuanya jadi sesuatu yang amazing, sesuatu yang indah, yang keren banget Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami dengar COVID Tuhan makin hari makin naik Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, berikanlah ya Tuhan kesembuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Biarlah melalui program vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah, program vaksin yang sedang kami jalani saat ini Tuhan oleh masyarakat Indonesia, Tuhan boleh membantu kami untuk keluar dari masalah ini ya Tuhan. Tuhan Bapa, tolong Tuhan, kasihanilah negeri kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh bebas dari COVID ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh pulih kembali ya Tuhan. Boleh kembali normal seperti dulu lagi ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, semuanya kami lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami hanya untuk nama-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
haleluya.